Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Kriminologi kelas F. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hilda Isma Fauziah, perwakilan dari kelompok 4. Saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kasus robot trading DNA Pro ditinjau dari teori kriminologi ekonomi. Alasan kami mengangkat kasus ini dikarenakan kasus ini merupakan kasus yang masih hangat yang terjadi di Indonesia, yakni di pertengahan tahun 2022. Dan kasus ini juga merupakan kasus kejahatan yang berbasis teknologi. Jadi menurut kami, kasus ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji melalui teori kriminologi yang diajarkan di perkuliahan. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Dan untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Kang Tazil yang akan membahas mengenai pengantar kriminologi. Terima kasih. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk. Berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan, suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Permasalahan kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman manusia berturun ke dunia, permasalahan kejahatan sudah ada dan berkembang hingga saat ini dari generasi ke generasi. Dengan demikian, manusia sangatlah sulit untuk menghindar dari permasalahan kejahatan. Hal ini adalah wajar, karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada hingga dunia berakhir. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu 1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. 2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non-penal. 3. Perilaku yang didiskriminalisasi. 4. Populasi pelaku yang ditahan. 5. Tindakan yang melanggar norma. 6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi, di mana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktiannya. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut. Kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan politik, dan kejahatan diri. Yang pertama, penggolongan kejahatan yang ditulis oleh A.S. Salam didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku kedua KUHP seperti pembunuhan, pencurian, dan lain. Yang kedua, pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ketiga KUHP. Misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selamanya 10 hari dan denda 750 untuk kepentingan statistik oleh sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan terhadap orang atau crime against person, kejahatan terhadap harta benda, crime against property, dan kejahatan terhadap kesusilaan umum, yaitu crime against public decency. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori, penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan, teknik-teknik, dan organisasinya, dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Salam sebagai berikut. Yang pertama, professional crime, yang kedua, organized crime, dan yang ketiga, occasional crime. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tertinggi terjadinya kejahatan. Manusia berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, mulai dari yang biasa dilakukan hingga yang beresiko tinggi mengakibatkan kegagalan. Diiringi pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan rasanya semakin terfasilitasi.
Trading menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menghasilkan keuntungan dengan waktu yang singkat dengan sarana teknologi. Pada awalnya tidak ada yang salah dengan trading. Para trader mendapatkan keuntungan dengan menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya. Akan tetapi, muncullah para oknum ini yang ingin menyalahgunakan sarana tersebut. Kasus robot trading DNA Pro menjadi salah satu contoh konkret kejahatan menggunakan kemajuan teknologi. Kasus ini juga tergolong ke dalam kejahatan modern atau yang biasa disebut dengan white collar crime, yang dimana kasus seperti ini jarang terdeteksi secara dini dan belum banyak terjadi. Kasih atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kronologi kasus PT DNA Pro Academy ini sendiri. Adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial. Tujuan aktivitas ekonomi ini adalah melakukan jual beli dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun PT DNA Pro Academy ialah perusahaan yang menjual robot trading forex yang menggunakan software MetaTrader 4. Perusahaan ini berjalan di bidang investasi robot trading. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, DNA Pro menawarkan return pasti 1% per hari lewat instrumen emas dan mata uang asing atau foreign exchange atau forex. Padahal dalam kenyataannya, harga kedua aset ini malah berfluktuasi dan tidak selalu menghasilkan cuan bahkan dengan robot sekalipun. Lantas, sebenarnya dari mana cuan yang dijanjikan tadi? Semua terletak pada modus operandi DNA Pro. Sebagai pihak penyedia apps robot trading, DNA Pro membentuk suatu sistem yang dikenal dengan multi-level marketing atau MLM. Sayangnya, DNA Pro ini ilegal dan juga mengandung unsur penipuan yang sudah masuk ranah kriminal. Penipuan yang dilakukan oleh pihak DNA Pro adalah dengan skema Ponzi. Awalnya pihak DNA Pro akan mendatangi Anda untuk menawarkan aplikasi robot trading mereka dengan segala iming-iming keuntungan pasti. Namun, DNA Pro juga akan memberikan penawaran menarik dengan menawarkan beragam bonus jika calon pelanggan juga bertindak sebagai agen penjual. Calon pelanggan yang menjadi agen diminta terus untuk merekrut sebanyak mungkin orang untuk menjadi buyer sekaligus agen dari robot trading tersebut. Komisi akan didapatkan ketika basis pelanggan atau agen di bawah unitnya sudah besar. DNA Pro pun memberikan beragam skema bonus untuk setiap pencapaian, mulai dari bonus penjualan robot hingga 15 level, bonus profit sharing 5 level, dan bonus networking 5 level. Pihak penyedia aplikasi bisa saja memanipulasi sistem trading aplikasi tersebut, sehingga pelanggan terlihat seolah-olah untung, padahal uang yang dianggap sebagai keuntungan mereka bisa jadi bukan keuntungan dari aktivitas transaksi yang murni, melainkan dari deposit member baru. Aroma penipuan baru akan tercium jika banyak anggota melakukan penarikan dana atau withdraw. Secara bersamaan, pihak penyedia aplikasi bisa saja langsung membatasi penarikan dana atau bahkan menghentikannya, karena dana yang tidak cukup akibat sudah masuk ke kantong-kantong member elitnya. Belum lagi, dana yang mungkin ditarik bukan hanya modal awal saja, tetapi juga dengan return yang seolah-olah nyata, padahal semu. Barulah di sini semua kebusukan terbongkar. Untuk kasus DNA Pro, poin yang juga menyita perhatian publik adalah nama-nama artis papan atas nasional yang ikut terseret. Sejumlah artis seperti Ivan Gunawan, Ello, Rosa, Yosi Project Pop, Billy Syahputra, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora satu persatu diundang oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Setelah kasus terkuak, tersangka yang sekarang telah ditetapkan menjadi terdakwa berjumlah 11 orang, diantaranya adalah dengan inisial HA, inisial MA, inisial JG, inisial RS, inisial RK, inisial R, inisial SR, inisial FY, inisial DT, dan inisial YT. Sebagai informasi, para korban hasil investasi bodong di DNA Pro diperkirakan menanggung kerugian senilai 500 miliar lebih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blue collar crime dan white collar crime yang dimaksud dengan dalam kasus yang kami bahas. Blue collar crime atau kejahatan kerah biru adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas sosial bawah.
Pelanggaran hukum atau penyimpangan sosial ini tidak memiliki klasifikasi hukum secara resmi, sehingga dalam sosiologi kriminalitas dianggap sebagai kelompok kejahatan umum. Kejahatan kerah biru ini identik dengan kekerasan dan pelanggaran hukum skala kecil lainnya. Blue collar crime sendiri merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan atas dasar tuntutan kebutuhan ekonomi. Pelaku melakukan kejahatan misalnya mencuri karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan kejahatan kerah biru juga dilakukan tanpa adanya strategi tertentu. Perbedaan yang mendasari antara kejahatan blue collar crime dengan white collar crime adalah blue collar crime terjadi biasanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar, sedangkan white collar crime bertujuan untuk memperkaya pelakunya sendiri. Blue collar crime untuk memperkaya pelakunya sendiri, sedangkan white collar crime bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, blue collar crime terjadi biasanya bertujuan untuk memperkaya kelompok kecil, sedangkan white collar crime bertujuan untuk memperkaya kelompok besar. White collar crime sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. White collar crime yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah kejahatan kerah putih, kejahatan non-kekerasan, atau non-violent crime yang bermotivasi untuk memperoleh uang yang dilakukan oleh para profesional yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan white collar crime sebagai non-violent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional, atau semi-profesional, dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya, atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintah. Terlepas dari pekerjaannya, beberapa karakteristik white collar crime yang membedakan dengan kejahatan lain, yaitu pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan, maka korban tidak akan sadar. Yang pertama, perlu waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu. Yang kedua, jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atas karena tidak mencegah atau kepada bawahannya karena tidak mengikuti perintahan atasannya. Yang ketiga, proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan. Yang keempat, kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak. Yang kelima, sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan. Yang keenam, pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan. Yang ketujuh, pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu. White collar crime ini juga memiliki bentuk yang lebih khusus, yaitu kejahatan korporasi atau corporate crime, yang merupakan salah satu jenis kriminalitas di mana kejahatan dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Corporate crime sebenarnya masuk dalam golongan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam pekerjaan mereka yang sah untuk kepentingan organisasi tempat bekerjanya. Orang-orang seperti itu umumnya tidak menganggapi diri mereka sebagai penjahat, juga tidak menganggapi kegiatan mereka sebagai kriminal. Kejahatan WCC adalah fraudulence committed by business and government professional. White collar crime bukan kejahatan yang tidak berkorban atau not victimless crime, suatu perbuatan curang dan dapat menghancurkan keluarga dengan menyikat habis tabungan mereka untuk keperluan hidup mereka, atau mengakibatkan investor kehilangan bermiliaran dolar, atau bahkan dampaknya berubah ketiga jenis musibah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kasus Diana Pro ditinjau dari teori faktor ekonomi. Pada mulanya, teori mengenai kriminologi tidak begitu dikenal. Masih sangat sedikit para ahli yang meneliti hal ini. Teori pertama yang muncul ialah mazhab klasik yang muncul pada abad ke-16 hingga Revolusi Prancis, yang dipelopori oleh
Becher Beccaria, maaf untuk penyebutannya salah, pada tahun 1738 sampai 1794. Pada dasarnya, aliran klasik menitikan berat pandangannya kepada kejadian dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, yang memiliki arti bagaimana hukum dan sistem pengaturan dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap HAM. Dalam aliran ini sesungguhnya tidak menceritakan mengenai tingkah laku manusia, tetapi menceritakan bagaimana hukum secara khusus melindungi hak individu dan masyarakat, dengan tujuan dapat mencegah adanya tingkah laku kejahatan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian muncul berbagai teori, salah satunya adalah fase studi kejahatan dalam ilmu kriminologi. Fase ini terbagi menjadi 3, yaitu fase sebelum Lombroso, fase Lombroso, dan fase neo-Lombroso. Ketiga fase tersebut memfokuskan kepada pelaku semata, akan tetapi semua itu kemudian berkembang menjadi persoalan mengapa ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan dan mengapa ada sekelompok lain yang tidak melakukan kejahatan. Atas dasar hal tersebut, maka muncullah teori baru, diantaranya ada teori ekologi yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, perpindahan, yang apabila dikaitkan dengan teori Lombroso, seolah-olah ada heritage atau pewarisan sifat kejahatan. Lalu ada teori konflik, yaitu persoalan hubungan kejahatan dengan konflik antar ras atau suku. Kemudian ada teori anonim, yaitu tentang hilangnya norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kejahatan bukan karena kemiskinan, melainkan karena tidak adanya kepuasan terhadap individu mengenai kebutuhan ekonomi, serta banyak teori lain laginya. Melihat kasus Piala Napro, penulis kemudian meninjau dari teori ekonomi, yang dimana Bonger dalam bukunya Crime and Economic Condition menyadari bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas, yaitu melebihi faktor kemiskinan, yakni harus memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan dengan aspek ekonomi, tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, yang berarti kasus didukung oleh faktor lainnya. Teori faktor ekonomi melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk kejahatan. Namun pada faktanya, kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi kejahatan. Herman Mannheim menyatakan bahwa seorang merasa miskin bila mana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Demikian sebaliknya, orang kaya akan merasa dirinya kaya bila mana dia dianggap cukup memenuhi porsi mereka. Untuk itu, mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan ini juga dapat melihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif. Atas dasar itu, teori ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan kasus PT DNA Pro Academy. Ini yang notabene pekerjaannya merupakan orang yang berasal dari status sosial yang cukup tinggi. Mereka cenderung ingin mendapatkan banyak uang tanpa bersusah payah dan melakukan berorientasi pada high return. Orang-orang ini pun merupakan orang-orang yang cerdas sehingga dapat mempengaruhi membernya agar tergiur dengan keuntungan yang dibicarakan oleh yang pada faktanya
sebuah kasus hak cipta yang melibatkan pertimbangan ekonomi dengan hak cipta perusahaan yang telah mengembangkan teknologi DNA dapat mengklaim kembali dari pengguna teknologi tersebut. Hal ini akan membantu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan juga atau membantu mereka yang terus mengembangkan teknologi sehingga dapat memberikan dampak positif. Tapi kebanyakan berdampak negatif. Kasus DNA Pro juga dapat dilihat sebagai sebuah kasus persaingan dengan hak cipta. Maka dari kesimpulan dari materi tersebut, kasus DNA Pro dapat dilihat sebagai sebuah kasus hak cipta yang melibatkan pertimbangan ekonomi. Hak cipta akan membantu perusahaan yang telah mengembangkan teknologi untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini akan membantu mereka mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar. Saya di sini akan menjelaskan tentang persoalan bahwa kasus ini masuk WSCC atau tidak. Di sini saya akan memaparkan tentang argumen saya mengenai tentang kasus soal si kasus robot trading DNA Pro ini. Ini tuh termasuk kasus ini termasuk masuk WSCC. Yang dimana WSCC ini tuh ada pengertiannya. Pengertiannya itu adalah tindak kriminal yang pelakunya dari kelompok kelas ekonomi atas pada umumnya dilakukan oleh para pembelar crime adalah kecurangan bisnis, memalsukan data perusahaan, korupsi, dan penyelundupan barang ilegal. Jadi kenapa saya bilang bahwasannya untuk kasus ini termasuk WSCC? Karena robot trading ini juga menjanjikan keuntungan yang pasti kepada anggotanya. Bahkan beberapa pengelola robot trading disinyalir menjalankan aktivitasnya secara diam-diam. Ada yang mengaku hanya menjual program semata, namun dalam prakteknya mengelola transaksi trading dan sangat aktif merekrut anggota baru dengan metode multi-level marketing, bisa disingkat menjadi MLM, untuk menyetorkan dana ke sistem robot trading yang dijanjikan akan memberikan keuntungan tetap setiap bulannya. Alphonse Tanuwijaya menjelaskan, sebenarnya robot trading adalah piranti lunak yang melakukan otomatis dalam aktivitas jual beli falas dan banyak diperjualbelikan secara terbuka dan ilegal. Adapun juga yang menjadi masalah adalah robot trading berani memberikan jaminan keuntungan tetap setiap bulannya. Suatu hal yang trader profesional dan berpengalaman pun tidak ada yang berani melakukannya. Dan disinyalir kuat menggunakan skema Ponzi untuk menarik anggotanya. Jadi untuk kasus ini tuh termasuk ke dalam WSCC karena dia juga ada kecurangan soal bisnis. Terus juga ada juga penyelundupan barang ilegal. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang besar. Dalam aspek kejahatan pun mengalami peningkatan dan menghasilkan banyak tipe kejahatan baru yang beragam. Kasus PT DNA Pro Academy menjadi salah satu contoh konkretnya. Kasus ini memanfaatkan teknologi dengan mekanisme investasi berbentuk robot trading. Para member akan diajak untuk ikut bergabung dengan dijanjikan bonus yang besar. Akan tetapi, mereka terlebih dahulu harus membayar deposit. Deposit inilah yang kemudian akan dibagikan kepada para member yang lama dengan kedok bonus yang dijanjikan. Hingga singkatnya, kasus ini hanyalah berisi perputaran uang dari para member saja, bukan benar-benar keuntungan hasil berinvestasi di sana. Kasus seperti ini bukanlah kasus yang biasa ditemukan di masyarakat, sehingga kasus ini tergolong ke dalam kejahatan inkonvensional atau white collar crime. Berdasarkan fakta di lapangan mengenai kasus ini, teori yang dinilai relevan adalah teori ekonomi, karena oknum-oknum yang terlibat rata-rata berasal dari golongan elit yang berkecukupan, para pengusaha muda, dan beberapa artis terkenal lain. Selain itu, kejahatan pun tidak biasa ditemukan dan bukan merupakan kejahatan yang disebabkan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang modern. Sesuai dengan isi dari teori ekonomi sendiri, yaitu kejahatan ada bukan karena kemiskinan, melainkan karena tidak adanya kepuasan dalam diri individu mengenai kebutuhan ekonomi. Alhamdulillah, demikian tadi presentasi kelompok 4. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.